Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Warta jemaat sore hari ini atau minggu ini, yang pertama penekanan pada poin nomor 20, yaitu ralat ibadah lansia jemaat Rantepao, yang di dalam warta jemaat tertulis hari Rabu 24 April 2024, seharusnya dilaksanakan pada hari Selasa 23 April 2024 pukul 10 di keluarga Ibu Dina Maladan Palinggi atau Nenek Rio, kelompok pelayanan 1A. Atas perhatian para lansia diucapkan terima kasih. Poin ke-22, berita PPGT. PPGT Jemaat Rantepao dalam rangka merealisasikan beberapa program kerja PPGT Jemaat Rantepao tahun 2024, maka pengurus PPGT Jemaat Rantepao melaksanakan aksi dana di depan gedung gereja pada hari ini, Minggu 21 April 2024. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kemudian poin nomor 23, Komisi Pembinaan Warga Gereja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pemahaman tugas pokok panggilan pelayanan Majelis Gereja pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 15.30 sampai pukul 17.30 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. Yang kedua, pembinaan dan pemahaman tata gereja Toraja lanjutan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 15.30 sampai selesai di gedung gereja Jemaat Rantepao. Poin nomor 24, pelayanan pemberkatan perkawinan saudari Febi Kiki Rizky Kilmanindi, anak dari Bapak Luther Sakka Payungallo dan Ibu Kristina Rumising almarhumah, dengan saudara Patrick Tina Sarira, anak dari Bapak Daud Sambara Sarira dan Ibu Rita Seri. Dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 9 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.30 di Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-25, persembahan aksi Pangiuk Gereja Toraja untuk April 2024 dijalankan 2 kali setahun. Jadi aksi Pangiu ini untuk mendukung para pensiunan gereja Toraja, baik pendeta maupun guru-guru. Banyak sekali di pelosok-pelosok yang betul-betul pensiun mereka sangat kecil. Dilaksanakan pada bulan April dan bulan Oktober 2024. Terima kasih kepada kita semua yang setia mendukung para pensiunan gereja Toraja melalui persembahan aksi Pangiu tahun lalu. Seiring bertambahnya jumlah pendeta dan pegawai yang pensiun, maka Biro Kesejahteraan Gereja Toraja BKGT membutuhkan biaya untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang purna bakti. Kemudian poin nomor 26, yaitu penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum tahun ajaran 2024-2025 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke satu kantor kepala sekolah kelompok bermain Talitakum atau ke kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Informasi tambahan yang pertama yaitu pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Cynthia Kautifar dan Iron Kautifar Junior, anak dari Bapak Ernesto Kautifar dan Ibu Esther Lakbi Taruk atau cucu dari Ibu Damaris Ba'ru, dilaksanakan pada hari Minggu 5 Mei 2024. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Informasi tambahan
yaitu progres pembangunan gedung pelayanan jemaat rantau. Sampai sekarang Bapak Ibu, dana kita masih ada sekitar 500 juta, cukup untuk penyelesaian pekerjaan dinding dan plafon, termasuk membayar upah kerja tukang untuk tahap ketiga. Jadi hampir selesai untuk tahap ketiga. Yang kedua, kita masih membutuhkan dana sekitar 350 juta untuk pekerjaan mekanikal elektrikal yang akan mulai dikerjakan rencananya di bulan Mei 2024. Dan daftar material untuk penyelesaian pekerjaan dinding yang ada di Warta Jemaat halaman 5.13 sudah dibagi kuotanya ke kelompok untuk ditindaklanjuti oleh anggota jemaat di masing-masing kelompok sebagai salah satu bentuk persembahan jemaat untuk penyelesaian pembangunan tahap 3, yaitu pekerjaan dinding. Puji Tuhan, mulai hari Sabtu sudah banyak anggota jemaat dari beberapa kelompok yang merespon hal tersebut, yakni pembagian kuota untuk pembelian bahan material. Kita berharap bahwa gedung pelayanan kita akan selesai sebelum sidang raya PGI dan bisa berkontribusi terhadap kegiatan PGI yang akan dilaksanakan. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, kiranya semuanya menjadi pujian dan hormat hanya kepada Tuhan. Demikian informasi Warta Jemaat minggu ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Mari bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Gembala yang terus menuntun domba-dombanya. Kitalah domba gembalaannya. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Mari datang kepadanya. Pujilah Yesus Sang Juru Selamat dengan tuntunan tema bukan gembala upahan. Mari sejemput kita berdiri. Kita nyanyikan kidung pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mesmuku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih Yesus Gembala Agung menyertai kamu sekalian. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Gembala yang baik, Yesus Kristus, senantiasa menuntun kita kepada jalan yang benar dan jalan yang terbaik. Namun kadang kita selaku domba seringkali memilih jalan sendiri sesuai dengan kehendak hati kita masing-masing. Karena itu mari bersama kita menyadari akan segala kelemahan kita, akan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kita datang di hadapan Tuhan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Tiada yang
mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Kita akan bermazmur bersama lewat Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gedamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah-Mu sepanjang masa. Jemaat Tuhan, bersama kita mempersiapkan
beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini. Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Bacaan kedua dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Dan dari kitab Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu ya Allah. Pujian, syukur dan sembah patut kami naikkan, kami persembahkan kepadamu. Karena Engkau Allah kami, Allah pemilik kehidupan kami, Allah pemelihara kehidupan kami, Allah yang terus mengasihi kami. Kasih yang sempurna yang sudah Engkau nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati dan telah bangkit kembali, memberikan sebuah jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kami. Hal itu membuat kami untuk terus memuji dan memuji Engkau, bersyukur kepadamu Tuhan atas karya penyelamatanmu yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Mensyukuri tuntunan kasih-Mu ya Tuhan, pemeliharaanmu dalam seminggu yang boleh kami lewati bersama, di tengah berbagai kesibukan kami, berbagai tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa semuanya kami boleh jalani dengan baik, semata-mata hanya oleh karena perkenan-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini, hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, segenap umat-Mu di muka bumi ini, untuk boleh bersama-sama memberikan waktu kami, diri kami dalam bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami, dalam kami memuji memuliakan Engkau, dalam kami terus mensyukur segala karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, jika malam hari ini bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rantepao, Engkau menuntun memberkati kami, kami boleh hadir bersama, baik yang hadir dalam ruangan di tempat ini, jemaat-Mu yang boleh ikut ibadah secara virtual dari berbagai tempat. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu yang saat ini telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami mau renungkan bersama. Kami selalu menyadari Tuhan akan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Pun hamba-Mu yang terbatas ini, kami percaya bahwa oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang Engkau nyatakan bagi kami, Engkau nyatakan bagi hamba-Mu ini, sehingga sungguh dapat dimampukan untuk boleh berkata-kata dengan baik, untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman ini, untuk menjadi pegangan kami, untuk menjadi penuntun bagi kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jauhkan dari kami ya Tuhan segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah kami sungguh dapat memfokuskan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Ini kami ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pembacaan firman yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas
dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dengan siapa kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh karena sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan dari pertama Yohanes 3. Pertama Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puan. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur bersama malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menyatakan persekutuan kita dalam kita bersama terus memuji dan memuliakan namanya. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Kartini bagi para Kartini-Kartini yang saat ini boleh mengenang bagaimana sosok seorang Kartini yang telah menjadi seorang sosok pahlawan bagi para wanita. Dan kelompok 4 hari ini memperlihatkan bagaimana tampilan sosok Kartini yang sekarang yang juga terus akan pasti melanjutkan perjuangan seorang R.A. Kartini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, beberapa bagian bacaan kita hari ini kita akan dituntun dalam satu tema, bukan gembala upahan. Bukan gembala upahan. Tengnya Tomangkambi Sumaro. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan kata gembala, saya kira hal yang tidak asing lagi bagi kita. Gembala itu seperti apa tugas, apa pekerjaan seorang gembala, Tomangkambi. Yang kita di Toraja pasti kita mengenal Tomangkambi adalah Tomangkambi Tedong le. Dan juga hal yang kedua dari tema kita adalah upahan. Upahan yang berarti bahwa seorang pekerja yang memperoleh hasil dari apa yang dia kerjakan. Seorang pekerja yang memperoleh hasil dari tempat di mana dia bekerja, atau bisa juga berarti bahwa upah yang dibayarkan sebagai sebuah balas jasa atas pekerjaan yang dia lakukan.
Nah, kita tahu dan kita mendengarkan orang yang melakukan suatu pekerjaan sebagai seorang upah, bahwa dia diberikan upah, dia diberikan gaji sesuai dengan sebuah kontrak kerja atau kesepakatan tempat di mana dia bekerja. Dan juga tentu dalam waktu yang tertentu. Sehingga orang yang melakukan sebuah pekerjaan yang mendapatkan upah, dia akan selalu melihat, dia akan selalu melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja yang ada. Lalu pertanyaannya bagi kita bersama, kalau tema kita mengatakan hari ini bukan gembala upahan, tanya Tumang Kami Sumaro. Apa artinya ketika kita mendengarkan bersama tema ini, apa yang mau disampaikan kepada kita? Kalau begitu berarti bahwa yang bukan gembala upahan itu dia seperti apa? Bacaan kita malam hari ini ada beberapa bagian bacaan yang mencoba untuk menjelaskan tentang gembala yang sesungguhnya seperti apa, yang bukan upahan. Dari bacaan Mazmur pasal 23, ini Mazmur yang sangat terkenal, ada begitu ya banyak lagu-lagu yang diciptakan dari Mazmur ini, sangat familiar. Tadi seperti yang lagu sempat kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Ya, pada saja jemaat saja punya lagu Tuhan Gembalaku, itu ada beberapa versi dan masih banyak lagi. Menguraikan tentang bagaimana dan seperti apa Allah kita, yang merupakan sebuah bagian kesaksian iman dari seorang Daud, menjelaskan Tuhan sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang terus menuntun, memelihara, dan terus bersama-sama dengan seorang pemazmur. Dia selalu berjalan bersama dalam melintasi lembah kekelaman, dalam sebuah kondisi yang sulit, dalam sebuah kondisi yang bahkan menakutkan, mencemaskan, dan bahkan tanpa harapan. Dia sungguh merasakan bagaimana kehadiran Allah sebagai gembala yang baik, bagaimana Allah menuntun, bagaimana Allah membaringkan kepadanya rumput hijau ketika dia lapar, ketika dia haus, membimbing ke air yang tenang. Bahkan ketika dia berjalan sekalipun di dalam lembah kekelaman, sebuah situasi yang mencekam, menakutkan, tetapi dia tidak merasa takut. Dia merasa aman karena ada Allah sebagai gembala yang baik, bahkan menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan bagi seorang Daud. Sehingga dalam penghayatan imannya, bagaimana dia menguraikan, dia menyampaikan tentang bagaimana peran Allah sebagai gembala yang baik. Lalu kemudian kita melihat dalam bacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 10, menjelaskan tentang apa yang disampaikan, gambaran yang disampaikan tentang Allah sebagai gembala yang kemudian dinyatakan dan nampak di dalam diri Yesus Kristus. Gambaran Allah sebagai gembala yang baik yang diungkapkan oleh Daud, seorang pemazmur, sungguh nyata
di dalam diri kita Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala yang agung. Seperti apa peran dan seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus, wujud seperti apa kehadiran Allah yang nampak pada diri Yesus, lebih daripada apa yang diuraikan oleh Daud. Kalau Daud mencoba untuk menggambarkan bagaimana Allah menuntunnya, membaringkan ke tempat yang berumput hijau, ke air yang tenang, bahkan ketika dalam lembah kegelapan. Tetapi kemudian gambaran tentang Yesus Kristus sebagai gembala yang agung, ketika dia mengatakan bahwa akulah gembala yang baik, dan lebih daripada apa yang diuraikan oleh Daud tadi bahwa dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini yang juga sempat kita baca dalam 1 Yohanes pasal 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini menjadi sebuah gambaran yang sungguh bagaimana memperlihatkan, menampilkan sosok Yesus sebagai gembala yang agung. Bahkan dia rela memberikan nyawa, mengorbankan nyawanya demi untuk domba-domba. Lalu dia mengatakan bahwa dia bukanlah seperti seorang upahan yang bukan gembala. Dia bukanlah seperti seorang upahan yang bukan gembala, yang tentu bahwa dia bukan pemilik domba-domba itu. Kan bahwa ketika melihat serigala datang, dia meninggalkan dombanya lalu lari, sehingga serigala itu menerkam menceraikan domba-dombanya. Sekali lagi kemudian Yesus kembali menjelaskan, karena dia adalah seorang upahan. Seorang upahan yang tadi kita dengarkan seperti apa dan bagaimana seorang upahan yang hanya tentu bekerja berdasarkan upahnya tanpa memikirkan tentang hal yang lain. Sama seperti sebuah kisah yang pernah terjadi pada 1 Januari 2017. Ada kapal wisata Saro Express yang syarat dengan penumpang terbakar di perairan Kepulauan Seribu, dan puluhan penumpang kemudian meninggal dunia. Dan saat kapal itu sedang terbakar, lalu kemudian sang kapten dari kapal itu, apa yang dia lakukan? Dia melompat untuk menyelamatkan dirinya. Dia melompat untuk menyelamatkan dirinya. Dan sikap yang dilakukan oleh sang kapten ini disesalkan oleh Direktur Perhubungan Laut, dengan dia mengatakan bahwa kapten yang melompat itu dia bukanlah seorang kapten. Kapten yang melompat itu dia bukanlah seorang kapten. Dan itu kadang sama biasa terjadi ketika misalnya ada kecelakaan, mobil yang mengalami kecelakaan. Ketika misalnya mobil itu jatuh, sekalipun kemudian bahkan misalnya sopirnya itu selamat, pasti yang disebut yang bertanggung jawab adalah sopir itu. Dan bahkan sering terjadi dalam musibah kecelakaan, biasa juga ada kemudian sopir itu yang ketika dia tahu mobil itu akan mengalami kecelakaan, dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Bahkan ada yang meninggalkan yang mobilnya lari entah kemana, tetapi
pasti bahwa dia akan selalu menjadi target untuk mempertanggungjawabkan sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk semua yang ada dalam mobil itu. Sama dengan yang disampaikan oleh Direktur Perhubungan Laut, bahwa kapten yang melompat itu dia bukanlah seorang kapten sungguhan. Sama yang disampaikan oleh Yesus bahwa dia hanyalah seorang kapten upahan karena dia bekerja untuk mendapatkan upah. Sehingga dia tidak memperhitungkan tentang orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Ya, yang penting bahwa dia bisa mendapatkan upah dan dia bisa selamat. Tanpa dia berpikir bahwa tentu dia akan bertanggung jawab tentunya dengan peristiwa yang terjadi. Dan gambaran inilah yang disampaikan oleh Yesus tentang seorang upahan yang bukan gembala. Karena seorang gembala yang bertanggung jawab tentu bahwa dia pasti akan bertanggung jawab untuk kehidupan dombanya. Ya, Bapak Ibu, saudara, ya mungkin ada yang pernah punya pengalaman menjadi seorang gembala, seorang pengkambi. Ya, kalau di kampung-kampung bukan hanya laki-laki yang sering mengembalakan kerbau, Denduk itu tobe ini menanam mengkambi. Ya. Suka duka menjadi seorang gembala. Ya, saya punya pengalaman menjadi seorang gembala karena pernah dulu ya sering mengkambi terong, jadi tahu. Dan hal yang sangat menyedihkan seorang gembala ketika misalnya musim kemarau, ya kita setengah mati mau cari rumput di mana. Susahnya kadang mau cari air di mana untuk ya entah kasih mandikan kerbau, kasih air untuk minum, menjadi sebuah hal yang sangat sulit bagi seorang gembala. Tetapi kalau kita berbicara tentang kisah gembala kerbau, misalnya sekarang, karena banyak terjadi sekarang itu, ya ada gembala upahan, orang yang diberikan misalnya beberapa ekor kerbau, mereka diberikan gaji upah dari hasil dia menggembalakan kerbau. Apalagi kalau misalnya ya kerbau-kerbau belang itu ya mahal upahnya. Gembala yang bisa lebih dekat dan sungguh mengenal bagaimana kehidupan umatnya, kehidupan jemaatnya. Sehingga pun sebaliknya akan terjadi, domba-dombanya juga akan mengenal dia. Nah, kalau misalnya dalam jemaat ada ya 100 lebih misalnya masih gereja, yang kemudian kadang dibagi dalam ada bidang atau komisi, kemudian dibagi dalam kelompok itu dibagi menjadi beberapa sel, tentu dalam suatu tujuan bahwa bagaimana seorang misalnya masih gereja bisa lebih jauh mengenal kehidupan anggota selnya. Apa yang sedang mereka alami, apa yang sedang mereka rasakan, seperti apa kehidupan mereka. Tentu ini menjadi sebuah bagian yang dibuat sedemikian rupa untuk bagaimana dalam sebuah jemaat misalnya kita sungguh-sungguh bisa mengenal seperti apa dan bagaimana kehidupan jemaat kita. Tapi kadang yang terjadi bahwa mungkin banyak kita berpikir bahwa ya itu kan hanya tugas seorang gembala, tugas seorang pendeta untuk lebih bisa mengenal bagaimana kehidupan jemaatnya. Sehingga kadang misalnya ada anggota jemaat yang punya masalah persoalan, ada jemaat yang kadang mungkin sakit, masuk rumah sakit, tetapi kadang kita tidak tahu. Ya nanti setelah keluar dari rumah sakit baru kita tahu, oh ternyata si A si B ya sakit. Dan inilah yang sesungguhnya kita harapkan, bahwa bagaimana kita sungguh-sungguh mengenal seperti apa kehidupan jemaat kita, seperti apa kehidupan domba-domba kita. Kan ini tentu menjadi bagian tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan persekutuan di dalam jemaat, sehingga kita tidak hanya melihat sesuatu yang diberikan kepada kita itu tugas sebagai masjid gereja itu dalam kapasitas bahwa
yang penting kita punya kedudukan jabatan di tengah-tengah kehidupan jemaat, atau misalnya seorang pemimpin dalam masyarakat, yang penting bahwa dia punya peran, dia punya kedudukan sebagai seorang pemimpin tanpa melihat kehidupan seperti apa kehidupan masyarakatnya. Banyak kehidupan masyarakat yang sungguh memprihatinkan, tetapi kadang tidak diberikan perhatian karena mungkin para pemimpinnya tidak lebih jauh mendekatkan diri kepada masyarakat. Sehingga kadang memang yang dibutuhkan adalah bagaimana sosok pemimpin yang betul-betul bisa bermasyarakat, hidup bergaul dengan masyarakat, sehingga sungguh-sungguh dia akan mengenal masyarakatnya, dan juga kemudian sebaliknya, seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia mengenal dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Nah, pemahaman terhadap panggilan sebagai gembala-gembala dalam jemaat ataupun pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan dan perilaku baik para gembala atau para pemimpin, yang tentu dalam tanda petik bahwa dia atau mereka bukanlah seorang upahan. Yang penting mereka mendapatkan upah, yang penting mereka mendapatkan gaji, entah seperti apa kehidupan jemaatnya, kehidupan masyarakatnya, dia tidak peduli lagi. Sosok keteladanan yang telah diperlihatkan Kristus bahwa dia telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia telah memberikan nyawanya bagi umatnya yang begitu dikasihinya, yang seharusnya yang akan menanggungnya adalah umatnya sendiri, karena yang berbuat dosa adalah umatnya. Tetapi sebagai gembala yang baik, gembala yang agung, dia telah memberikan nyawanya, dia telah menyerahkan nyawanya. Seperti dalam bacaan kita tadi 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pertanyaan penting bagi kita bersama-sama, apakah kita mau seperti Kristus yang rela bahkan kemudian mengorbankan nyawa kita sebagai gembala, sebagai pemimpin, ketika ada sebuah situasi yang dihadapi oleh jemaat atau masyarakat, untuk kemudian kita bisa mengorbankan diri kita untuk mengedepankan bagaimana kehidupan mereka sebagai masyarakat, sebagai jemaat. Tentu kita akan selalu melihat, meneladani sikap yang telah diperlihatkan oleh Yesus. Sungguh-sungguh telah memperlihatkan sebuah keteladanan yang sungguh sebagai gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya. Dia bagaimana sungguh mendekatkan diri kepada para domba-dombanya, sehingga sungguh bahwa dombanya sungguh mengenal dia dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Karena itu marilah Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai para pemimpin, sebagai gembala, bahwa kita tentunya bukanlah sosok seperti seorang upahan yang hanya mencari kepentingan, keuntungan, tetapi sungguh-sungguh kita akan memperlihatkan diri sebagai sosok gembala yang baik, pemimpin yang baik untuk masyarakat, untuk umat yang tentu kita kasih seperti Yesus yang telah mengasihi kita. Dia telah menyerahkan nyawanya, semuanya karena cinta kasihnya bagi kita semua. Roh Kudus menuntun, menyertai kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita, pelayanan kita bagi orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejenak bersama dalam saat teduh
kita sungguh merenungkan bagaimana Allah sebagai gembala yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia selalu menuntun kita. Dia selalu memelihara kita. Dia selalu menjaga kita dari berbagai ancaman, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun sedang kita alami. Bahkan tidak hanya itu, tetapi Yesus sebagai gembala yang agung, bahkan Dia memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya demi karena cinta kasih-Nya bagi kita sebagai domba-dombanya. Sehingga senantiasa kita untuk menyerahkan kehidupan kita untuk selalu dituntun dan dipelihara oleh Kristus sebagai Sang Gembala kita. Mari bersama kita merespon dengan kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian dari PPGT.
Ya, ini tampilan pertama bagi ya anak-anak kita PPGT. Ya, setelah mungkin hanya beberapa kali latihan, ya, dan ya luar biasa. Ya, tentu menjadi harapan kita bersama bagaimana mereka nanti ya akan menjadi penerus bagi jemaat, ya khususnya di ya kelompok paduan suara. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan nyatakan pengakuan iman kita melalui 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita lewat pundi yang akan dijalankan, dan di depan ada kotak pembangunan untuk penyelesaian gedung pelayanan yang sedang dikerjakan saat ini. Tapi sebelumnya dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus.
Sambil pun dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
Kita akan bersama masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita malam hari ini kita akan bersama mendukung dalam doa. Secara khusus bagi jemaat Tuhan, orang tua kita, saudara kita yang terus dalam pemulihan dan juga yang sedang mendapatkan perawatan. Ada Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi di Deri, Bapak Eliaser, suami dari Ibu Daken Junieta Langi, Ibu Maria Saryang atau Nenek Eka, Ibu Penatuan Nenek Rido dalam pemulihan, Ibu Dina Meladan Palinggi, Bapak Osea Kareng dalam pemulihan, ada Ibu Diaken Mulyanti Nelce, Anda Kekasih Malika dan Mikael di rumah dalam pemulihan, Opa Rensi, Bapak Anwar Sanusi, Bapak M. Lindung di Makassar, Bapak Petrus Kalak di Rumah Sakit Elim, Ibu Maria Bunga atau Nenek Desman di Rumah Sakit Elim, Anakda Alexander Dede Tiranda di Rumah Sakit Elim, anak Luigi Theodore Dalame Pelambak di Rumah Sakit Elim, dan Ibu kandung dari Rabak Sarawak, Bapak Yasmin yang dirawat di Rumah Sakit Marampa, Ibu Marta Toding yang akan ke Makassar untuk berobat, dan juga Saudari Unike Mangiwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim, dan mungkin masih ada anggota jemaat Tuhan yang tidak sempat dicatat di sini dalam pokok doa. Kita percaya bahwa Tuhan tahu dan mengenal apa yang mereka alami saat ini, dan juga orang tua kita dalam usia yang lanjut. Tuhan terus memberkati, dan segala pelayanan kita dalam sepanjang seminggu ke depan ini Tuhan menolong kita untuk semua apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan berjemaat. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami, sebagai gembala yang baik, gembala yang setia, gembala yang agung, yang terus menuntun kehidupan kami, memelihara kehidupan kami sebagai domba-dombamu, sebagai umat milik kepunyaanmu. Sungguh kami merasakan bagaimana tuntunan kasih-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu kami alami, kami nikmati dalam kehidupan kami. Sekalipun dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Engkau Allah kami yang selalu ada menjaga, Engkau Allah selalu ada beserta dengan kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami tak merasakan kehadiran Tuhan, tuntunan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Makanya Tuhan kami bersyukur Yesus sebagai gembala yang agung yang telah menyerahkan nyawanya, telah menggantikan kami sebagai domba-domba yang dikasihi. Betapa cinta kasih-Mu ya Tuhan, yang sungguh begitu besar, Engkau nyatakan bagi kami, dan Engkau terus nyatakan. Terima kasih Bapa di surga, segala kebaikan dan kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami bersama. Tuhan, kami terus berdoa untuk kehidupan persekutuan kami, persekutuan yang terus dibangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantepao. Memberkati segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk terus boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik, boleh melihat seperti apa kehidupan jemaat Tuhan, untuk semakin kami boleh dekat mengenal bagaimana kehidupan yang mereka alami saat ini. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Sungguh-sungguh Tuhan, kami dapat melaksanakan tanggung jawab ini sebagai bagian dari tugas yang Tuhan anugerahkan, percayakan kepada kami dalam memelihara kehidupan persekutuan di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Begitu pula ya Tuhan, kami terus berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Beberapa orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan kami serahkan kehidupan mereka, pergumulan mereka. Engkau hadir, Engkau menolong mereka, Engkau menjamah, memulihkan sakit yang sedang mereka alami saat ini. Biarlah segala bentuk perawatan yang mereka terima dari dokter, para medis, perawatan yang mereka terima di rumah, melalui obat-obat yang mereka terima, Tuhan berkati semuanya. Dalam satu harapan kerinduan kami bersama bahwa mereka boleh segera dipulihkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Semuanya hanya karena kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan.
bagi para orang tua kami yang lanjut usia dalam segala keterbatasan kelemahan mereka. Sekalipun ya Tuhan bahwa mereka secara fisik mereka lemah, tetapi mereka tetap kuat dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka, bahwa Engkau selalu menuntun dan menyertai kehidupan mereka. Engkau selalu menjaga kehidupan mereka, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam menikmati dan menjalani masa tua mereka. Kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu dalam segala usaha, pekerjaan yang Engkau sudah anugerahkan bagi segenap jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan, oleh kekuatan hikmat daripada-Mu, dengan sukacita mereka sungguh-sungguh dapat dimampukan untuk terus boleh melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk mereka nikmati dan pergunakan dengan baik dalam terus menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi segenap jemaat-Mu. Berdoa bagi anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka, anak-anak kami dalam segala perjuangan mereka di bangku pendidikan, anak-anak kami dalam menjalani masa muda mereka. Tuhan sebagai gembala yang agung, sebagai gembala yang setia, gembala yang baik, akan terus menuntun kehidupan anak-anak kami melalui orang tua, melalui kami semua, yang Tuhan terus boleh pakai untuk mendampingi kehidupan anak-anak kami, untuk membimbing mereka ke arah yang Tuhan kehendaki, dan bahkan untuk semakin mereka mendekatkan diri mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Bapa di surga, berdoa untuk pelayanan sepanjang seminggu ke depan ini. Tuhan berkati kami semua dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Berdoa untuk pemberkatan perkawinan bagi kedua anak dan saudara kami, Feby, Kiki, Rizky, Kilmaniati, dan juga saudara Patrick yang oleh perkenan-Mu Tuhan pada tanggal 4 Mei yang akan datang belum mendapatkan pemberkatan perkawinan. Biarlah kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya hanya oleh karena perkenan-Mu. Memberkati kedua saudara kami, keluarga kedua belah pihak, untuk segala persiapan mereka. Biarlah Tuhan sungguh pada waktunya nanti semuanya boleh berjalan, semuanya karena campur tangan daripada-Mu. Kami juga terus berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pembangunan gedung pelayanan yang terus dikerjakan. Memberkati panitia pembangunan, memberkati segenap majelis gereja, segenap anggota jemaat Tuhan, untuk bersama-sama terus memikirkan dan juga boleh mengambil peran untuk penyelesaian pembangunan gedung pelayanan ini. Satu harapan kerinduan kami bersama ya Tuhan, bahwa pada waktunya nanti pembangunan ini boleh diselesaikan dengan baik, untuk bersama-sama boleh kami tempati dalam melaksanakan berbagai pelayanan, bahkan untuk bersama dengan kami menyatakan persekutuan dalam kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, dalam tanggung jawab yang telah percayakan untuk membangun bangsa negara kami, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan, Kau perlengkapi mereka, biarlah sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk membangun bangsa negara kami. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri dalam tanggung jawab mereka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari berbagai ancaman. Kami percaya bahwa kekuatan hikmat daripada-Mu ya Tuhan memperlengkapi aparat keamanan untuk boleh terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk memelihara bangsa dan negara kami. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk segala berkat-berkat-Mu yang terus nyatakan bagi kami. Bersama dengan jemaat-Mu hari ini, bahkan sepanjang sepekan ini, yang boleh menikmati berkat anugerah-Mu melalui pertambahan usia bagi mereka. Bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka. Biarlah seiring bertambahnya usia bagi mereka, akan semakin bertambah-tambah pengenalan akan Engkau, dan semakin mereka mendekatkan diri mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kami ya Tuhan,
Anak-anakmu telah menyatakan persembahan syukur. Tuhan berkati apa yang boleh kami persembahkan saat ini. Biarlah semuanya dapat dipergunakan dengan baik dalam mendukung segala bentuk pelayanan, pembangunan. Berkati semua yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk boleh mengelola dengan baik. Ajar kami ya Tuhan untuk mempergunakan dan mengelola dengan baik secara bertanggung jawab segala berkat-Mu yang boleh kami pergunakan dalam segala bentuk pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan juga Engkau terus memberkati setiap berkat-Mu yang masih ada pada diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk juga kami pergunakan dengan baik di tengah kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan semuanya kami pun pergunakan demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah pakai, Tuhan telah libatkan dalam persekutuan kami malam hari ini. Bersama dengan Majelis Gereja kelompok pelayanan 4, bersama dengan tim akustik, solider, tim multimedia, bahkan segenap pekerja gereja, bahkan kami semua yang Tuhan boleh libatkan dalam persekutuan ini. Semuanya Tuhan sebagai bentuk pelayanan yang boleh kami terus angkat bersama-sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuntunan kasih-Mu yang Tuhan akan menyertai kami boleh tiba dengan selamat di tempat kami, dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Sang Gembala yang agung. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Mari saya jemput kita berdiri. Kita angkat pujian lewat Kidung Jemaat 337. Sang Rajalah Gembalaku yang baik. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan teruslah berjalan bersama Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus. Percayalah, Dia akan terus menyertai engkau. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur atas persekutuan kita saat ini, kita angkat pujian lewat Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu. Dan memberikan aku lebih
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.